Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya seorang bermaksud menggadaikan mobil ke saya senilai 20 juta rupiah. Kemudian saya katakan gadai itu haram. Lalu saya bilang, jika kamu butuh uang 20 juta silahkan saya punya, tapi mobil dijadikan jaminan di rumah saya. Tapi saya akan membayar uang sewa pemakaian untuk mobil selama 1 tahun sebesar 1 juta rupiah. Jadi nanti pas bayar cukup 19 juta saja. Apakah ini masih dikatakan riba? Minta pencerahan dan juga penjelasan, Ustadz. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masyaallah, barakallahu fik. Terkait dengan tadi saya simak ya, untuk menetapkan suatu perkara halal dan haram hendaknya dihindari. Kecuali kita memastikan hal itu memang kita dapatkan demikian secara dalil, secara nas. Karena hak menetapkan halal dan haram hak Allah semata, yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi SAW menghalalkan apa yang Allah halalkan, Allah menegurnya. Sebab turun surat At-Tahrim, beliau mengharamkan minum madu karena adanya kesemburan di antara istri-istri beliau. Maka turunkan ayatnya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Sehingga para imam kita terdahulu, mereka ketika mendapati suatu perkara dilarang dalam syariat, ya, namun mereka tidak mendapati kejelasan akan haramnya, maka mereka tidak mengatakan ini haram, tapi mengatakan ini makruh. Karena Allah berfirman, karena mereka takut akan firman Allah Azza wa Jalla, takut akan firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Janganlah kalian berani katakan dengan lisan-lisan kalian yang dusta itu, mengatakan ini halal, ini haram, untuk menciptakan kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tentang menetapkan halal dan haram. Adapun gadai, ya, tadi sebenarnya disebutkan sendiri ya. Gadai itu maknanya adalah jaminan. Jadi Anda mengatakan gadai ini haram, tapi kalau mobil itu dijaminkan akan hutang Anda, saya terima. Nah, ini hakikatnya sama. Gadai dengan jaminan ya. Gadai itu jaminan. Ya. Mungkin Anda terbawa apa istilahnya itu kebiasaan di masyarakat. Gadai yang terjadi itu gadai dengan apa? Dengan tambahan. Ya. Maka itulah yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar tambahan hutang. Itu yang tidak boleh. Maka gadai disyaratkan, yaitu sebagai jaminan, dan itu milik dari orang yang berhutang. Sehingga yang menghutangkan uang tidak boleh menggunakan barang tersebut secara umum. Tidak boleh digunakan secara umum. Sampai dia meminta izin untuk menggunakannya. Dan mengganti sesuatu yang terkait. Contohnya tadi gadai mobil. Maka gadai tidak boleh digunakan kecuali kemudian ketika ingin makai hari itu, maka disampaikan saya ingin makai mobil ini, berarti saya sewa. Maka sewanya yang ma'ruf berapa sehari? Misalkan di rental-rental itu yang ditawarkan berapa macam sewa. Apakah sehari semalam penuh atau setengah hari? Misalkan sehari semalam 350.000, setengah harinya 250.000. Nah, Anda pilih yang mana?
Pilih setengah hari, berarti Anda setengah hari bayar kepada dia. Dibayarkan kepada dia sebagai sewa. Demikian. Tidak kemudian sekedar formalitas. Maka saya pakai selama setahun dengan sewa 1 juta. Kira-kira sesuai tidak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena kalau tiap hari setengah hari, maka ini akan bisa menutupi hutang bahkan lebih. Seperti itu. Jadi harus adil di sini dan sesuai dengan ketentuannya. Jangan sekedar formalitas untuk menghalalkan sesuatu yang syubhat, apalagi untuk mendapatkan manfaat dengan mengelabui riba tadi. Sesuai dengan ketentuannya. Insya Allah itu akan selamat dan akan aman. Demikian Allah SWT.